Perkenalkan, nama saya Nela Suryani Siregar, NPM 2209100222. Saya adalah mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah video praktek mengajar dengan menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran inquiry, dan media yang saya gunakan adalah media papan gambar. Jadi, tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan evaluasi dengan dosen pengampu Ibu Rumiris Lumbandaun, SPD, MPD. Jadi, saksikan ya video saya. Selamat pagi anak-anak Miss. Wah, kok kurang semangat sih? Nanti kalau Miss bilang selamat pagi anak-anak, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke, Miss ulangin ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, semua sehat ya. Syukurlah. Hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, selanjutnya coba dulu dilihat ruangan kelasnya. Apakah sudah bersih? Lalu diperiksa dulu kerapiannya. Apakah sudah rapi? Kalau belum rapi, tolong dirapikan ya. Oke, sudah rapi. Jadi, kita sudah nyaman untuk belajar. Selanjutnya, coba satu orang maju ke depan untuk memimpin doa. Siapa yang mau? Amin. Terima kasih, Nak. Baiklah anak-anak, coba dulu dilihat temannya apakah ada yang tidak hadir hari ini. Wah, semua hadir ya. Mantap untuk kelas Miss. Semua hadir. Jadi sekarang anak-anak, selanjutnya Miss akan menyampaikan materi kita hari ini. Tapi sebelumnya, coba adakah dari antara kalian yang ingat apa sih materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang ingat? Oh iya, betul. Materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang kebutuhan manusia, di mana kebutuhan manusia itu berdasarkan kegunaannya terdiri dari 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Oke anak-anak, sudah ingat kan? Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar anak-anak mampu mengetahui apa itu keberagaman kebudayaan yang ada di negara kita ini, yaitu negara kita Indonesia. Yang kedua, agar kalian, anak-anak Miss, mampu mengemukakan apa sih macam-macam keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Lalu, kalian dapat mengetahui mengapa setiap daerah di Indonesia memiliki berbagai keberagaman yang berbeda-beda. Jadi, sebelum kita masuk ke materi, kita akan bernyanyi sebuah lagu nasional, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan masuk kepada topik materi kita hari ini. Di sini Miss menyediakan sebuah media pembelajaran, yaitu media papan gambar. Oke. Ini adalah media papan gambar yang Miss gunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak, coba dulu diperhatikan dengan baik-baik gambar apa saja sih yang ada yang Miss tampilkan di depan. Coba dilihat. Iya, betul. Gambar yang di depan ini ada gambar berbagai keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada keberagaman pakaian adat tradisional. Yang kedua ada keberagaman tarian tradisional. Yang ketiga keberagaman rumah adat. Dan yang keempat keberagaman makanan khas. Boleh dilihat ya anak-anak Miss gambar-gambar yang Miss tampilkan ini. Oke anak-anak, dari gambar yang Miss tampilkan ini, apakah anak-anak
kita pada hari ini? Iya, betul. Topik materi kita hari ini yaitu tentang keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Sekarang coba Venantia, kamu itu berasal dari suku mana, Nak? Wah, Venantia, anak-anak Miss, dia itu berasal dari suku Batak Toba. Coba Venantia, coba kamu sebutkan keberagaman kebudayaan yang ada dari suku Batak Toba. Iya, jadi anak-anak Miss, keberagaman kebudayaan yang disebutkan oleh saudari kita Venantia dari suku Batak Toba, yaitu dari Sumatera Utara, yaitu yang pertama pakaian adat, yaitu ulos. Kemudian keberagaman kebudayaan yang kedua itu dari segi tari yang berasal dari suku Batak Toba itu yaitu tari tortor. Coba anak-anak nih, siapa di sini yang suka menortor? Wah, kembangkan ya bakatnya. Kalau kita suka menortor, kita dapat mengembangkan bakat kita sehingga kita dapat tampil di berbagai pertunjukan. Sekarang rumah adat. Tadi apa sih dibilang saudari Venantia rumah adat dari Sumatera Utara? Iya, rumah bolon, betul. Kemudian makanan khasnya yaitu ikan nanyarsi. Oke anak-anak Miss, coba dibuka bukunya halaman 23. Coba di sana terdapat sebuah teks bacaan tentang keberagaman kebudayaan di Indonesia. Miss beri waktu 5 menit untuk membacanya. Nanti jika ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan ya. Oke, dibaca dengan baik-baik anak-anak Miss. Oke anak-anak, 5 menit sudah berlalu. Bagaimana? Dari bacaan yang telah kalian baca, apakah ada yang kurang dipahami? Coba, kalau ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Coba, siapa yang mau bertanya? Ya, coba Elizabeth, apa pertanyaannya, Nak? Wah, pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaannya, mengapa setiap daerah di Indonesia memiliki berbagai keberagaman kebudayaan yang berbeda-beda? Wah, mengapa ya? Ada anak-anak yang lain yang mengetahui alasannya? Wah, tidak ada ya. Kalau begitu anak-anak, coba diskusikan dengan temannya, apa sih yang menjadi alasan setiap daerah di Indonesia memiliki berbagai keberagaman kebudayaan yang berbeda-beda. Kemudian, coba dibuka kembali buku pelajarannya halaman 40. Di sana terdapat beberapa pertanyaan. Coba anak-anak Miss kerjakan, kemudian kalian dapat mencari jawabannya, boleh dari buku pelajaran kita, boleh dari buku dari perpustakaan, boleh juga dicari di internet ya. Dicari informasi sebanyak-banyaknya tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku pelajaran kita. Dikerjakan ya anak-anak Miss. Oke, bagaimana anak-anak Miss? Sudah siap? Coba presentasikan hasil diskusinya di depan. Wah, jawabannya bagus ya. Oke, Miss akan menjelaskan kembali jawabannya. Wah, jawaban yang bagus ya. Oke, Miss akan menjawab kembali jawaban dari kelompok dari Elizabeth. Oke, jawabannya itu, mengapa Indonesia di setiap daerahnya memiliki berbagai keberagaman kebudayaan yang berbeda-beda? Itu dipengaruhi oleh luasnya wilayah Indonesia, di mana Indonesia itu anak-anak Miss memiliki 5 pulau besar, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jadi di setiap pulau ini banyak sekali berbagai keberagaman kebudayaan yang berbeda-beda. Untuk itu anak-anak, Indonesia itu menjadikan keberagaman itu menjadi sebuah kekayaan dari Indonesia sendiri. Jadi Indonesia pun memiliki sebuah semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Coba anak-anak Miss, ada yang tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika?
Iya, betul. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi anak-anak Miss, walaupun kita beda-beda, beda kebudayaan kita misalnya dari agama, suku, tarian tradisional, dan perbedaan-perbedaan lainnya, kita itu harus saling menghormati supaya kita tetap bersatu. Baiklah anak-anak Miss, selanjutnya coba kalian bentuk dulu beberapa kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 4 orang. Di sini Miss akan membagikan LKPD supaya setiap kelompok mengerjakannya bersama-sama. Oke anak-anak Miss? Di sini terdapat LKPD. Di dalam LKPD anak-anak, Miss sudah membuat petunjuk pengerjaannya, di mana nanti kalian dalam setiap kelompok itu melakukan tanya jawab terlebih dahulu tentang keberagaman kebudayaan yang berasal dari setiap daerah anggota kelompok kalian. Kemudian setelah sudah terkumpul keberagaman apa saja, kalian membuat kesimpulan dari materi kita hari ini di dalam LKPD. Kemudian LKPD yang kedua ini ada tentang menjodohkan gambar. Misalnya di sini kan ada gambar. Nanti kalian menjodohkan asal tariannya dari mana, terus nama tarian itu tarian apa. Seperti itu ya anak-anak Miss. Oke, dikerjakan ya. Baiklah anak-anak, bagaimana? Sudah selesai? Oke, sudah selesai ya. Kalau seperti itu, setiap kelompok akan bergantian mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian, oke? Oke anak-anak, semua kelompok sudah selesai ya mempresentasikan. Jadi anak-anak, Indonesia itu memang memiliki banyak keberagaman. Seperti halnya tadi kelompok Mas Riani menyatakan dalam kelompoknya itu ada yang berasal dari Aceh, dan ada juga yang berasal dari Sumatera Barat, ada juga yang dari Jawa. Tadi kan dibilang Mas Riani, yang dari Sumatera Barat itu keberagaman kebudayaannya seperti rumah adat. Tadi dibilang rumah adatnya bernama Rumah Gadang. Oke, seperti itu ya anak-anak, sudah tahu kan berbagai keberagaman yang ada di Indonesia? Oke, Miss harap anak-anak dapat mengetahui dan mengulang kembali pelajaran kita nanti, oke? Sekarang kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari materi kita hari ini, anak-anak Miss, Indonesia itu memiliki berbagai keberagaman kebudayaan. Hal itu dipengaruhi oleh luasnya wilayah Indonesia, di mana Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Di setiap pulau ini memiliki berbagai keberagaman kebudayaan, yaitu seperti tarian adat, pakaian adat, rumah adat, alat musik tradisional, makanan khas, dan lain-lain. Dan banyak lagi perbedaan keberagaman kebudayaan di Indonesia. Jadi anak-anak, Indonesia itu disatukan dengan sebuah semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke anak-anak, tidak terasa pertemuan hari ini sudah mau berakhir. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, coba nanti kalian mengerjakan tugas untuk dikerjakan di rumah halaman 50. Di sana terdapat beberapa pertanyaan, coba kalian kerjakan ya. Sekarang untuk mengakhiri pertemuan kita, coba satu orang maju ke depan untuk membuat doa. Ya, silakan Mas Riani. Oke, terima kasih Mas Riani. Sekarang coba anak-anak sudah boleh dikumpulkan bukunya, dimasukkan ke dalam tasnya supaya rapi. Kemudian setelah rapi anak-anak, kalian Miss persilakan untuk pulang ke rumah. Harus langsung pulang ke rumah ya. Jangan ada lagi nanti yang main-main di luar. Oke anak-anak Miss? Oke, selamat siang anak-anak.